Salam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH pada hari ini Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, Engkau telah memberkati kami, Engkau memelihara kami dalam keseharian kami Bapa. Di dalam istirahat kami, tadi malam Engkau sudah bangunkan kami pada pagi hari ini, ada dalam keadaan selamat. Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, kami awali dengan merenungkan dan membaca akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami. Berfirmanlah Tuhan pada kami semua. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah disiapkan 2 ayat pada pagi hari ini. Yang pertama diambil dari Mazmur 97 ayat 10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Dan yang kedua dari 2 Korintus 6 ayat 4, 5, dan 8-9. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Dan renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita hadapi. Namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta akan kita. Sungguh luar biasa Tuhan menjaga dan menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Saya kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam pekerjaan, di dalam usaha apapun, kita pasti mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita pasti minta pertolongan pada Tuhan. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang penting kita yakin dan percaya Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengasihi Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bahkan Dia telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menerima dosa kita dan semua hukuman yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada Kristus di atas kayu salib. Melalui salib, pergantian yang ajaib terjadi, seolah-olah Yesus adalah orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Sehingga Ia menjadi manusia paling menderita. Ia lahir di kandang domba dan hidup melayani, bahkan untuk membangkitkan kepalanya tidak ada. Membaringkan kepalanya tidak ada tempat. Inilah Yesus, Dia melakukan semua itu agar kita yang terkutuk diselamatkan dan benar-benar merasakan apa itu kasih yang sejati dan sempurna.
Sehingga kita dapat mengasihi, dapat dipanggil sebagai seseorang yang mengasihi Tuhan dan semakin membenci kejahatan dosa di dalam diri kita sendiri dan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi, kita menjadi seseorang yang menyampaikan kebenaran dengan lantang keras terhadap diri sendiri yang berdosa dan memanggil orang-orang untuk datang kepada Kristus untuk bertobat dan percaya bahwa hidup tanpa Yesus adalah kematian yang mengerikan, penderitaan yang sia-sia, dan hidup tanpa tujuan yang bernilai kekal. Jadi kita sudah dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sungguh kita merasakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari Injil. Ini adalah esensi Allah yang mengasihi orang yang rendah hati dan membenci orang fasik. Saudara dan saya adalah orang fasik tersebut. Inilah yang harus kita sadari. Kita telah merenungkan Injil di mana Yesus melepaskan kita dari dosa dengan memberikan dirinya untuk disalibkan. Kini saatnya kita merenungkan siapa kita sebagai orang fasik dan bagaimana Injil Yesus Kristus membebaskan kita dari kefasikan dan membawa kita pada kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mengasihi. Kasih agape. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus bisa menteladani Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Injil memberitakan bahwa kita dikasihi Allah ketika kita masih berdosa. Fakta ini seharusnya membawa kita pada pertobatan yang sejati dan menyadarkan kita bahwa musuh kita adalah diri kita sendiri yang berdosa itu. Mari kita jaga kehidupan kita karena Tuhan memelihara kita dan menjamin kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu Bapa. Tuhan sudah memelihara kami dan memberkati kami di dalam kehidupan kami Bapa. Ya Bapa dalam surga, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau menteladani kehidupan kami. Biarlah kami selalu dekat dengan Engkau dan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Dan kami selalu sering mengasihi terhadap sesama kami. Ya Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami. Apapun yang kami lakukan dapat berhasil dengan baik Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, jauhkan kami dari kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mengganggu kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu menuntun kami. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit Bapa. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan yang sempurna dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, salam sehat selalu, dan Tuhan selalu mengasihi kita. Salam.